Hal paling memalukan apa yang pernah Koko buat? Hal paling memalukan ya. Bang, adiknya sekolah di mana? Di Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di channelku, di channel Antonio Evan, di channel dimana kita akan sering melakukan hal-hal epic. Termasuk hari ini, karena hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan di Instagram saya. Alias video ini adalah video Q&A time atau sesi Q&A. So, langsung aja kita mulai, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini dia. Oke guys, jadi saya kemarin di Instagram ada buat dua tempat ya untuk sesi Q&A ini. Yang pertama ada di posting Instagram saya, di feeds Instagram saya. Yang kedua ada di story Instagram saya. Saya akan bacakan yang di story Instagram saya dulu. Tapi yang di story tidak bisa saya sebutkan username-nya, karena username-nya sudah hilang lah ya, gitu. Oke, so langsung. Pertanyaan pertama adalah, Kak, bisa beatbox gak? Nggak bisa. Saya tidak bisa beatbox guys, saya tidak bisa beatbox. Seni yang saya bisa itu kebanyakan seni yang berbau visual ya. Jadi kalau musik, nyanyi, beatbox, pokoknya yang berbau audio itu saya kurang pinter. Tapi kalau yang visual, itu saya lumayan bisa lah. Dulu saya waktu kecil itu pinter gambar guys. Sekarang udah nggak pernah diasah, jadi saya tidak bisa gambar lagi. Tapi sekarang saya jago seni visual lainnya, yaitu sulap. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kak Evan lagi apa? Buat video. Next. Makanan kesukaan abang apa? Saya suka nasi goreng ya, sama mie instan. Itu makanan paling saya suka. Oke. Lapar, mie instan, mantap. Irit, kenyang. Lanjut. Kak Evan, warna kesukaan kakak apa? Saya suka warna biru. Oke, saya suka warna biru. Kak Evan, buat Draw My Life dong kak. Oke, siapa yang setuju kita buat Draw My Life di 100.000 subscribers ya. Kita buat video spesial 100.000 subscriber adalah Draw My Life. Kalau 10.000 kita buat Q&A ini, Draw My Life akan saya buat spesial 100.000 subscriber. Siapa yang setuju tulis komen di bawah ya. Oke. Lanjut. Bang, kenapa namanya Antonio Evan? Kenapa gak Antonio Nio? Katanya sih nama Evan itu artinya anugerah. Kalau Nio nggak tahu. Jadi makanya namanya Antonio Evan. Oke. Oke guys, sekarang saya akan membacakan pertanyaan kalian dan menjawab pertanyaan kalian yang dari posting atau feed Instagram saya ya. Pertanyaan yang pertama dari Gustek. Gustek atau Gustek bacanya? Saya nggak tahu ya. Gustek kakak. Kak, fobia sama apa? Kayaknya nggak ada deh. Ketinggian saya nggak takut. Apalagi? Trifobia yang terkenal itu, yang bintik itu, saya juga biasa aja. Kayaknya nggak ada deh. Next. Yang kedua dari Ahmad Fauzi Haikal 032. Bang, adiknya sekolah di mana? Di rumah. Sebelum corona kemarin di sekolah. Waktu pandemik ini online, di rumah semua. Oke, next. Yang ketiga dari Shelin.02_. Kak, kakak sudah cukup umur untuk pacaran. Kak, kakak berapa bersaudara? Kakak anak keberapa? Kakak mana orang tua kakak? Coba tunjukin. Kakak tinggal di kota mana? Please jawab. Pertanyaan Anda banyak sekali ya. Yaudah, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, cukup umur untuk pacaran atau belum? Itu standarisasinya apa ya? Kan tidak ada standarisasi gitu. Anda mau pacaran SD kayak SMP kayak SMA, kuliah, kerja, mau umur 10, 20 kan tidak ada standarisasinya itu ya. Tapi menurut saya sih, kalau menurut saya ya, pacaran itu kan masa menjelang pernikahan. Jadi buat apa kalian pacaran cepet-cepet? Mending pacaran waktu umur udah 20-an, udah mau nikah gitu ya. Kalau pacaran lama-lama gitu juga buat apa gitu loh. Karena pacaran kan menurut saya nih ya, kalau nggak setuju nggak masalah. Menurut saya pacaran tuh proses menjelang pernikahan, proses mengenal satu sama lain sebelum menikah. Jadi buat apa pacaran waktu masih kecil gitu, kalau menurut saya ya. Lanjut, pertanyaan kedua. Kakak berapa bersaudara? 2. Saya sama adik saya yang biasanya kalian lihat di TikTok ya, Agnes itu ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiganya nih ya. Kakak anak keberapa? Saya anak pertama.
Kakak, mana orang tua kakak? Coba tunjukin. Lagi nggak ada di rumah. Saya syuting ini mereka tidak ada di rumah. Jadi tidak bisa saya tunjukkan. Kakak tinggal di kota mana? Please jawab. Saya tinggal di kota Surabaya. Kota pahlawan katanya ya. Kota Surabaya. Ada yang sekota? Coba tulis di komen di bawah ya. Pertanyaan berikutnya. Dari Yakuza X Gaming 6. Waduh, Yakuza nih. Anda orang Jepang ya? Yakuza ya? Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah, kakak belajar sulap di mana? Belajar di mana? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Surabaya ya, tinggalnya di Surabaya. Belajar sulap di mana? Saya belajar secara otodidak, belajar sendiri. Baca buku, beli alat sulap, beli DVD sulap. Setelah itu, setelah tahu dasar-dasarnya, saya kembangin sendiri, oke? Jadi, kalau kalian beli alat terus-terusan, beli trik terus-terusan kan habis banyak tuh. Jadi mendingan kalian beli bukunya, kalian beli DVD-nya. Nah, di sana itu biasanya diajari dasar-dasarnya, atau misal tidak dasar-dasarnya ya setidaknya itu akan lebih menambah wawasan kalian. Kalau kalian beli triknya doang, itu cuma belajar satu trik, cuma belajar satu alat. Nah, itu menurut saya menghabiskan banyak uang dan banyak modal. Jadi mendingan sekali lagi, kalau kalian mau belajar, beli bukunya atau beli DVD-nya. Kalau kalian belajar di YouTube itu menurut saya ya oke sih, cuman kurang aja gitu, lebih pas di buku kalau menurut saya ya. Kalau di YouTube kan sama kayak belajar trik, cuman satu trik doang bisanya, ya kan? Variasinya kurang banyak. Next, pertanyaan berikutnya dari Muhde_ilham_2020. Bang, lu pilih motor sport atau mobil sport? Saya kalau disuruh pilih, saya suka mobil sport. Oke, mobil sport yang saya pingin apa? Sejauh ini saya pingin BMW i8 yang Roadster Edition, yang sunroofnya bisa dibuka, sama McLaren 720S. Sudah dua mobil sport itu yang saya pingin. Sama saya pingin ini sih, satu juga itu Tesla Model 3. Nggak tahu itu masuk mobil sport atau bukan ya, pokoknya saya pingin itu. Next question. Dari Heganho 25. Hal paling memalukan apa yang pernah Koko buat? Hal paling memalukan ya? Ini saya pernah itu, saya kan kadang-kadang makan ya, kalau makan kadang-kadang saya itu suka beli. Nah, saya itu pernah langganan bebek goreng guys. Saya ingat dan kenal sama yang jual, sama mas-masnya yang jual. Terus suatu hari saya mau beli ke dia tuh lagi madep ke sana. Saya dari belakangnya nih, saya mau ngagetin dia, ya kan, dor gitu, terus baru mau pesen gitu. Waktu saya beli nih, begitu saya kagetin, dor, orangnya noleh dong. Ganti orang, men. Kan saya malu gitu, nggak tahu orang yang biasanya beli sama saya, yang saya kenal itu lagi sakit atau gimana, pokoknya itu rombongnya sama, tapi yang jualan ganti gitu. Malunya bukan main coy, sumpah malu coy. Gila itu, udah bingung taruh di mana gitu kan. Saya langsung pura-pura lihat yang lain gitu. Habis dor. Oh, Mas, nasi bebek satu gitu, coy. Untuk menghindari rasa malu itu ya. Itu hal yang paling memalukan yang saya ingat sih. Ya sebenarnya ada banyak, cuman yang paling saya ingat itu. Next question. Pertanyaan berikutnya, waduh, dari adik saya sendiri ini. Agnes Ivan _ ya. Ya buat kalian yang tanya Instagram adik saya itu apa? Ini Agnes Ivan _ oke? Pertanyaannya, kapan punya pacar, woi? Ya suka-suka saya dong, suka-suka gue dong. Kok Anda yang kepo sih? Gak tahu juga kapan ya. Tunggu aja tanggalnya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Yurikos. Nah nih, pertanyaannya agak berbobot nih kali ini nih. Saya bacain ya. Pertanyaannya adalah, gimana rasanya punya fans yang rata-rata masih bocah, Bang? Oke. Nih agak berbobot nih. Bagus nih pertanyaannya. Saya jawab ya. Gimana rasanya punya fans yang rata-rata masih bocah? Jujur kalau saya senang ya. Di satu sisi saya senang. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak drama, tidak banyak hujatan, dan kalau membuat jokes, membuat konten itu tidak terlalu berat gitu. Contoh, saya pernah buat konten di TikTok, saya cuman bilang nih, nasi putih itu warnanya putih. Gitu doang udah lucu bagi mereka gitu. Mereka udah ketawa gitu. Ya iyalah, masa nasi putih warna biru, masa nasi putih warna hitam. Nasi putih ya warna putih dong. Itu kalau fansnya anak-anak. Coba bayangkan saya berbicara seperti itu ketika
Ke orang dewasa atau ke remaja? Bosen men. Mereka pasti bilang, ya iyalah bro, masa nasi putih warna hitam? Bodoh banget sih lo. Ya iyalah. Paling kayak gitu. Maksudnya garing gitu loh bagi mereka gitu. Saya sendiri kadang-kadang postingan saya, video saya di TikTok, di repost di Instagram, itu isinya banyak yang menghujat gitu. Karena yang merepost fanbase mereka kebanyakan itu orang remaja atau dewasa gitu. Sedangkan konten saya itu untuk anak-anak. Jadi saya dibilang garing. Ya kenapa garing? Ya karena memang bukan konten untuk Anda gitu loh. Memang kontennya untuk anak-anak, melucu saya untuk anak-anak, seperti itu. Cuman di satu sisi kadang saya juga merasa harus memfilter omongan saya, kata-kata saya gitu. Karena kalau masih anak-anak kan, kalau misal kita berperilaku sembarangan, bertutur kata sembarangan, mereka bisa meniru kita. Dan saya nggak ingin kalian yang masih kecil niru tindakan saya atau perkataan-perkataan saya yang buruk-buruk ya. Ambil positifnya aja, ingat itu, oke? Next question. Terjawab ya pertanyaannya ya. Next question. Oke, pertanyaan selanjutnya dan sekaligus pertanyaan terakhir alias pertanyaan penutup dari Yogi Nur Hakim. Bang, kapan ke Bali? Mantap. Kapan saya mau ke Bali? Tunggu kondisi berjalan seperti sebelum pandemi corona ini, guys. Oke. Saya sebenarnya itu pengen ke Jakarta sama ke Bali. Cuman karena kondisinya seperti ini, kalau naik pesawat itu harus urus rapid test, surat izinnya banyak, ribet lah pokoknya, nggak kayak biasanya gitu ya, nggak kayak seperti sebelum pandemik gitu. Jadi saya agak males ngurus-ngurusnya, jadi mendingan tunggu kondisi agak baikan, tunggu kondisi agak normal gitu ya. Kita lama tidak bertemu, beli Yogi, ya kan, nanti kalau kondisi udah ketemu. Kalau kondisi udah kembali normal, saya pengen ke Bali kok, dan ke Jakarta juga. Oke, so mungkin segitu aja sesi Q&A kali ini. Segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dalam sesi kali ini. Jangan lupa follow Instagram saya di @antonioevan_ supaya kalian bisa mengikuti update-update saya yang lainnya. Siapa tahu saya bikin Q&A lagi atau saya buat apa gitu, kalian tidak ketinggalan, oke? Karena saya paling update di Instagram ya, @antonioevan_. Kalau kalian suka sesi Q&A seperti ini, klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa komen serta subscribe tentunya, karena kita sama-sama menuju 100.000 subscriber. Kita menuju silver play button, guys. Siapa yang setuju kalau kita sudah 100.000 subscriber, kita buat video spesialnya Draw My Life? Tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. So, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.